dapat menyapa Anda dalam program Here I Am. Seperti biasanya, program Here I Am kita akan kedatangan tamu, narasumber yang pastinya bisa menginspirasi dan juga mengedukasi sahabat UBTV di rumah. Sudah bersama saya hari ini Mbak Adibah, fashion designer Kota Malang nih katanya ya kan. Nah kalau boleh tahu nih Mbak, kira-kira nama usahanya seperti apa sih mulai berkarir di bidang desain, fashion designer khususnya, itu sejak kapan sih? Bisa cerita mungkin ke sahabat UBTV? Halo teman-teman semuanya, aku Adibah Bahrak. Nama usahanya Adibah Bahrak Fashion Studio, lokasinya ada di Lawang. Kalau tentang sejarahnya kita baru berdiri itu sebenarnya udah dari zaman kuliah, karena memang saya basicnya juga tata busana di Universitas Negeri Malang. Dan kemudian udah mulai terima orderan, coba-coba itu sebenarnya udah dari zaman maba. Cuman baru benar-benar diseriusin itu bulan Mei 2018. Bulan Mei 2018 baru benar-benar mantep kan, baru kelar skripsi nih. Yeah. Baru kelar riwah-riwahnya. Riwah-riwahnya, bener. Barulah aku benar-benar memulai, baru benar-benar cari tempat yang proper, membenahi tempatnya, baru benar-benar ya jadilah Adibah Bahrak Fashion Studio. Oke, dan sebenarnya kita boleh tahu nggak sih sejarah singkat kenapa sih Mbak Adibah ini memilih untuk menjadi fashion designer? Bisa cerita nih kayaknya. Kalau tentang kenapa aku jadi fashion designer, sebenarnya ini benar-benar dari kecil. Dari SD itu aku udah cita-citanya tuh tertulis di binder tuh. Oh, di binder ya. Biodata itu kan ada hobi, cita-cita. Bener-bener. Aku nulis dengan jelas, cita-citaku adalah fashion desainer profesional. Wow, jadi emang Gak tahu ya, dari kecil aku dapet kata-kata profesional dari mana ya? Oh, karena mungkin di zaman kita itu udah memang trendingnya kayak gitu ya, kan nulis-nulis di binder ya kan, iya, bener-bener. Tuker-tukeran gituan, dan lagi in-nya itu dulu lagi Ivan Gunawan. Oke. Desainer emang di Indonesia belum cukup banyak sebenarnya. Benar-benar. Baru ada Ivan Gunawan, barulah aku bener-bener oke, aku pengen jadi kayak dia gitu. Baru mulai, dan dari kecil emang udah suka sih bikin-bikin aksesoris. Oh, bikin-bikin Aku dulu aksesoris. jualan kalung, bikin gelang dari manik-manik. Jadi dunia perpayatan itu udah Melekat ya, udah melekat dari kecil sepertinya ya. Nah, ngomongin soal usaha fashion design, kira-kira apa sih yang menjadi pembeda usaha fashion design ala Mbak Adibah dengan ala-ala yang lainnya di Malang, bener? Bener banget sih, emang sekarang itu lagi banyak-banyaknya orang yang bikin usaha fashion. Nggak perlu ada background fashionnya juga, tapi emang semua lagi interestnya ke sana. Bener. Tapi cara aku tetap bertahannya konsisten di situ ya tetap terus berkarya aja, tetap menyombongkan apa yang kita punya. Bener. Aku tetap sombong dalam hal yang positif ya. Iya. Tiap hari pokoknya aku tuh selalu menyombongkan diriku meskipun nggak sempurna. Iya, benar. Yang penting itu continue. Bener. Beauty on imperfection itu tapi sebenarnya perfect ya lo gitu loh. Dan itu sebenarnya ada proses di dalamnya, bener. Yang penting mah pelan-pelan tapi kita konsisten, tetap terus Bener. bertahap gitu. Kalau kita emang maunya langsung hit, langsung di atas mah emang nggak bisa. Kalau kita dari awal niatnya gitu, bisa-bisa kita baru kena kerikil dikit aja kita langsung udah pupus harapan. Kalau kita niatnya emang dari awal pelan-pelan aja nggak apa-apa, dinikmatin prosesnya karena emang kita suka di bidang itu kan. Bener, passion. Kita mah enjoy aja gimana pun prosesnya, akhirnya pelan-pelan barulah kita meningkat gitu. Oke, untuk selanjutnya nih, kenapa sih alasan Mbak Adibah untuk memilih bidang fashion design? Kan bisa aja nih kan ke desain tapi bukan di bidang fashion, mungkin ke lebih dulunya karena interest di kalung-kalung untuk aksesoris, bisa aja kan aksesoris gitu. Kenapa lebih ke fashion? Karena fashion ini meliputi segalanya. Jadi orang yang emang fashion designer sebenarnya dia juga harus sudah meliput dengan segala perintilannya, segala aksesorisnya itu dia sudah harus mumpuni. Bahkan sekarang fashion designer juga bikin sepatu. Bikin satu set, apalagi yang koleksinya wedding itu udah satu set sama dengan sepatunya juga. Dan ya itu emang kita harus improve di semuanya gitu. Dan kenapa aku ambil di fashion design secara umumnya ya biar bisa kemana-mana gitu. Jadi aku pengen yang benar-benar umum tapi tetap
di pekerjaannya kita tetap fokus ke satu ciri khasnya kita sendiri. Bener banget. Kalau tadi udah ngomongin ciri khas, pastinya ada hal yang istimewa dari usaha yang Mbak jalankan nih, ya kan? Kira-kira keistimewaan dari Adibah Fashion ini tuh gimana sih? Keistimewaannya, aku sebenarnya itu lebih ke modest. Modest wear. Di sini modest itu bukan berarti muslim wear ya. Oke. Modest itu adalah baju yang tertutup sebenarnya. Jadi meskipun kayak Mbak Aurel misalnya nih pakai baju aku tapi tanpa hijab, it's okay karena dan itu masih tetap termasuk modest. Jadi modest bukan berarti muslim, tapi baju yang tertutup seperti itu. Nah, kalau ciri khasku sendiri, aku lebih suka ke desain-desain yang sebenarnya simple, nggak terlalu rame, tapi aku main di detailnya. Bener-bener sih kelihatan. Ini sebenarnya desainnya kan simple aja, tapi detailnya aku mainin gimana caranya dia pakai baju itu aja tapi udah cantik gitu. Look gorgeous gitu ya. Bener banget sih. Jadi serasa beautiful banget nih hari ini. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, kira-kira promosi apa saja sih yang udah Mbak Adibah jalankan selama bergelut di bidang usaha ini nih? Kalau promosi aku tuh seneng banget bekerja sama dengan siapapun, aku sangat terbuka. Apalagi sekarang ini kan ada banyak banget nih orang-orang yang emang tiba-tiba jadi fotografer gitu. Bener. Tiba-tiba jadi makeup artist, itu kan bener. semuanya satu paket sama apa yang aku kerjakan. Jadi begitu ada yang ngajak collab, ayo kita bikin portofolio yuk, ayo gitu. Meskipun dia masih sama-sama merintis. Itu kayak aku sangat terbuka dengan itu semua dan itu pasti bakal ngefek gitu meskipun tidak terduga. Dan kemudian kalau promosi yang secara besarnya aku suka ikut fashion show, jadi itu setidaknya 1 tahun 1 kali men-showkan koleksi-koleksi terbaru. Jadi kayak yang dipakai sama Aurel ini salah satu koleksi yang aku show di Malang Fashion Week. Oke, nanti kita bakal ngobrolin lagi seputar show-show ya apa aja sih yang udah pernah Mbak Adibah jalankan, nah dan lewati, dan kita juga nanti bakal ngobrolin seputar desain-desain baju yang ada di belakang ini nih ya kan. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Here I Am. Masih bersama saya Aurel Queen dan juga Mbak Adibah selaku owner dari Adibah Design. Adibah bener banget itu dia. Dan kali ini kita bakal nanyain seputar yang segmen sebelumnya. Tadi ada show-show apa aja sih yang pernah Mbak Adibah jalankan nih? Atau sekitar 2 tahun ke belakang aja nih Mbak, biar jangan kebanyakan gitu ya kan? Show aku pertama di 2019 ada di Malang Islamic Fashion Festival, ada di Matos. Kemudian ada di Malang Fashion Week 2019 juga. 2020 kita vakum karena lagi tinggi-tingginya pandemi. 2021 ada di Malang Fashion Week juga, ada di Transmart. Berarti kalau yang untuk terakhir kalinya di Matos? Di Transmart. Malang Fashion Week. Koleksi terakhir aku. Ada yang semuanya sebenarnya koleksi, tapi karena sekarang ini sebenarnya ada keterbalikan nih. Keterbalikan apa tuh? Orang yang mau nikah, para calon pengantin, pengennya baju yang simple aja. Maunya yang simple tapi main di detailsnya, benar-benar. Kan lagi trennya yang baju yang
Mekar-mekar, bener, banget. bener. Malah sekarang bener-bener udah dihindari oleh orang-orang, jadi pengennya yang simple aja. Simple, Nah, bener. keterbalikannya nih, Mm-mm. keterbalikannya sama orang-orang yang mau dateng nih. Bridesmaid ini kayak misalnya bridesmaidnya, Kadang malah lebih heboh. hebohnya daripada bener. Jadi kenapa aku sekarang mencoba untuk menuruti permintaan para calon pengantin, pengen yang simple tapi cantik aja Mbak, nggak mau yang ribet-ribet. Dan biasanya pengen yang baju tuh sekali aja dipakai akad tapi bisa dipakai resepsi juga. Bener. Kadang aku tinggal kasih layer-layer dikit aja, buat akad biasanya lebih tertutup, nanti Bener. waktu resepsi tinggal tanpa layer. Tanpa layer, bener. Dan cantik gitu. Atau mungkin mainin aksesoris kali ya Mbak ya. Tinggal tambah aksesoris aja. Bener. Kalau boleh tahu nih ya kan, ini kan udah ada 2 karya terbaik dan bersama saya ini ada 3 karya terbaik dari Mbak Adiba. Boleh cerita nggak sih itu perbedaan-perbedaan dari bahannya, desainnya kayak gitu dari ketiga baju ini gitu. Oke. Yang pertama kalau dari yang si biru ini, aku bikinnya lebih ke buat para muslimah yang pengen nggak terlalu membentuk badan tapi tetap ada shape-nya. Oke. Jadi di sini aku bikin bajunya ini lebih ke cuttingan yang longgar. Bener. Tapi aku kasih obi. Obinya. Obinya juga pastinya dipayet. Bener. Sesuai dengan ciri khas aku, semuanya serba payet Payet. dengan mutiara-mutiara Swarovski. Jadi tetap bagian pinggangnya ini ada bentuknya, tetap ada shape-nya, tapi secara look tetap ini terlihat sopan meskipun dipakai oleh muslimah yang kerudung tutup dada. Bener banget. Kayak misalnya nggak misalnya gendut pun, misalnya orangnya gemuk, tapi masih bisa fleksibel gitu ya. Ada OB-nya. Bener. Terus kalau yang putih ini aku lebih bikin buat orang-orang yang pengen buat akad sekaligus resepsi. Dan badannya yang lebih pengen bentuk banget, dan iya. Jadi aku bikin modelnya Kelihatan sih. mermaid. Di belakangnya aku kasih detail layer ini. Oke, mungkin bisa diputar kali ya, biar kelihatan. Aku kasih detail layer ini jadi tampak depan, meskipun para mantennya itu jalan-jalan di shoot dari manapun tetap kelihatan Cantiknya, Dan benar. dari belakang pun nggak terlalu kelihatan banget shape-nya dan disamarkan oleh si layer itu. Kalau untuk yang aku pakai nih, Kalau yang dipakai oleh Kak Aurel nih, Ya. aku bikinnya buat orang-orang yang pengen cute, pengen cantik, yang feminim banget. Jadi aku bikin warna pink dengan layernya ini yang flowy banget. Oke. Aku kasih bunga-bunga dan payetnya juga full, tapi di bagian atas aku kasih payetnya tuh yang ya benar. tetap dapat, jadi nggak motong badannya gitu. Oke. Payet pun sebenarnya bisa buat ngebentuk si shape-nya. Shape-nya benar-benar berarti ada ilmunya ya itu, menyeimbangkan antara bentukannya dan juga payet-payetnya. Jadi kalau ada orang yang bingung nih gimana sih bikin baju, kainnya harus pilih yang gimana. Aku pengen bentuknya yang lurus aja tapi pengen tetap bentuk badan. Bisa kok, kita bisa mempermaikan di segala sisi. Baik, kalau tadi kita udah ngobrolin seputar lebih details dari fashionnya dari baju-baju ini, ketiga baju ini. Kalau untuk lama pengerjaannya, itu kira-kira yang mana sih yang paling lama, Kak? Yang paling lama pengerjaannya yang pastinya punya yang dipakai sama Aurel ini ya. Kenapa Karena tuh? Payet, bener. Wow. Ini Sedangkan yang lain kan kita masih brokatnya, payetnya nggak terlalu jarang-jarang, iya tinggal benar. isi brokatnya aja. Oke. Kalau Bunga-bunganya juga bikin sendiri satu persatu, di layer satu-satu. dan ini kalau boleh tahu berapa lama sih pengerjaannya? Berapa lama? Kalau yang paling lama 2 minggu sih. 2 minggu yang 2 ini. minggu tapi bener-bener fokus di Fokus. satu baju itu. Oke, dan itu misalnya satu hari sampai nggak tidur nggak sih, Kak? Wah, berarti 2 minggu itu sampai nggak tidur gitu Ya, ya? harus tetap Di lembur-lembur. Oke. Kalau misalnya dari segi harga, ini boleh kasih tahu nggak sih range harga dari setiap bajunya gitu ya kan? Sebenarnya ini yang paling dicari sama orang-orang kan, harganya tuh berapa. Bener. Kalau dari aku pribadi, aku sangat bisa menyesuaikan budget dari para calon pengantin. Pak, aku adanya budgetnya segini, Iya. nanti
bahan dan lain-lainnya tinggal aku yang menyesuaikan. Tapi kalau dari aku sendiri untuk baju pengantin start from 1 juta itu udah bisa. Baju Oke, akad start baju from akad. 1 juta udah bahan dan detail-detailnya tetap menyesuaikan budget gitu. Oke, berarti kalau misalnya untuk sewa sendiri itu bisa juga ya Kak? Bisa, untuk koleksi-koleksi yang sudah di-show-kan itu kan nanti disewakan. Oke. Kadang orang sewa tuh buat priwet atau Mm-mm. buat makan. Iya bener-bener. Kalau itu harganya ada perbedaan nggak sih? Ada pastinya. Kalau harga sewanya untuk baju-baju yang udah pernah di-show-kan gini start from Rp500.000. Oh, oke deh. Kalau tadi kita udah ngomongin soal detailsnya, kita juga ngomongin soal harganya, terus juga ngomongin soal penyewaan daripada baju-baju ini. Nah, berikutnya di segmen berikutnya kita bakal ngobrol-ngobrol asik lagi dan tentunya masih menginspirasi sahabat UBTV di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Here I Am. Masih bersama saya Aurel Queen dan juga Mbak Adibah, kita bakal ngobrolin masih seputar dengan usaha yang dikembangkan dari Mbak Adibah sendiri, fashion design. Dan kali ini aku mau bertanya dan mengulik-ngulik soal pengalaman Mbak Adibah selaku fashion designer Kota Malang itu gimana sih ya kan? Penasaran kan? Nah itu kira-kira pernah nggak sih Kak mengalami hal-hal yang unik dan memorable banget nih sampai sekarang gitu? Oke, kalau pengalaman-pengalaman tuh pastinya banyak banget ya. Karena aku di sini pekerjaannya bidang jasa. Iya. Bidang jasa urusannya dengan Orang, klien, bukan cuma dengan bener. barang, meskipun wujud yang kita jual berupa barang, tapi urusannya semuanya dengan manusia. Iya, Kita bener. tawar-menawar, kita menjelaskan, menjalin kepercayaan dengan klien itu bener-bener banyak banget sih pengalamannya. Jadi selain dengan klien juga dengan kolaborator juga. Iya benar. Sesama desainer tuh juga dunia seni ya namanya. Iya. Industri seni itu kan terus berkembang banget. Benar. Jadi gimana caranya kita tetap mengikuti perkembangan itu. Jadi nggak mau ketinggalan dengan para rekan bisnis nih, Benar. bilangnya bukan pesaing sih ya Iya. sebenarnya. Karena semua desainer pasti punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Jadi Benar. kita nggak saling merebut satu sama lain. Benar. Oke, untuk bidang dari Mbak Adibah geluti ini sekarang, kira-kira melihat persaingan usaha di bidang fashion design khususnya di Kota Malang itu seperti apa sih Mbak? Persaingan usahanya ini menurut aku sekarang ini lagi sehat-sehatnya persaingan usaha di Malang, khususnya industri fashion lagi berkembang banget. Oke. Karena semua orang tuh sekarang udah mulai appreciate terhadap karya. Oke. Kalau dulu tuh kan kadang orang lihat sekilas aja karena wujudnya biasa aja, jadi kadang kurang dihargai. Tapi kalau sekarang tuh orang kalau datang ke pameran nih, mereka bakal lebih jeli lagi, lebih Bener. bertanya ini gimana sih prosesnya. Wah ternyata ini lebih rumit dari itu. Jadi Oke. maka dari itu persepsi masyarakat terhadap fashion itu sekarang udah bener-bener meningkat jauh dibandingkan dulu. Dulu ya benar-benar. Peminatnya juga mereka sekarang berani kok bayar lebih asal memang itu berkualitas. Berkualitas, bener banget, bener-bener. Ada harga, ada kualitas, ada rupa, bener. Nah ngomongin soal pengalaman tadi, terus udah pesaing gitu kan. Sekarang Aurel penasaran nih terkait suka duka Mbak Adibah selama menjadi fashion designer itu apa sih? Kalau suka dukanya nih, kalau dukanya tuh sebenarnya di awal merintis tuh pasti susah banget. Itu semua isinya adalah duka di awal. Iya. Diremehkan oleh berbagai orang. Bener. Bahkan orang-orang terdekat sendiri pun sempat meremehkan. Iya. Kadang kayak ditanya kuliah jurusan apa sih? Aku sana. Gitu. Lah jadi penjahit aja ngapain kuliah? Iya, Itu bener. benar-benar sempet
memukul aku sih rasanya gitu. Tapi ya gimana caranya, tapi memang pada saat itu 2014 memang dunia fashion apalagi di Malang Belum terlalu terlihat, iya. terlihat banget, belum dihargain. Iya benar. Jadi ya udah aku jalanin aja sambil kuliah, sambil berkembang, dan sampai sekarang karena aku anaknya emang suka aktif banget, aktif banget, ada ikut lomba apa-apa aku ikutin, ada pameran aku ikutin gitu. Jadi aku banyak belajar dari situ dan akhirnya dapet channelnya juga banyak dari kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Berarti banyak jam terbang akan menambah relasi kita sendiri di suatu bidang. Bener banget sih, itu bener. Jadi selain daripada jam terbang itu menambah relasi, menurut aku juga salah satu bentuk proses kita juga kan, bisa oh ternyata pembelajaran juga gitu. Kemarin itu aku kurangnya di sini, berarti di show berikutnya aku harus memperbaiki, ditambah apa gitu ya. Yang penting mah kita menikmati prosesnya. Kalau kita emang sudah cinta sama dunia itu, bener banget. Apapun masalahnya kita bakal tetap maju terus. Bener-bener nggak ada kata berhenti atau mundur ya. Sekali. Karena udah suka gitu loh. Kalau misalnya nggak dipegang ataupun nggak menjalani itu kayak rasanya hampa malahan. Bener. I feel that too. Oke, untuk selanjutnya nih soal prospek ke depan usaha yang Mbak Adiba jalankan. Kira-kira ada inovasi apa nih yang ditawarkan dari usaha Mbak Adiba ini sendiri? Kalau harapannya prospek ke depan sih aku pengen buka butik di kota, di tengah kota Malang, karena itu sebenarnya pangsa pasarnya kan ada di sini nih, di kota. Bener banget. Karena sekarang aku masih ada di kabupaten gitu. Terus untuk promosinya yang jelas aku karena sudah beberapa kali show di Malang, aku pengen coba nih coba di luar, mungkin di Surabaya, Jakarta atau di Jogja gitu. Jadi biar lebih luas lagi nih pangsa pasarnya. Oke, untuk strategi sendiri, ada strategi tertentu nggak sih yang Mbak Adiba udah rancangkan nih dari sekarang untuk karir kedepannya, karir usaha ini sendiri itu seperti apa? Oke, kalau strategi tertentu aku yang jelas tetap mencoba untuk aktif. Aku nih sebenarnya langkahku kalau dinilai itu kecil-kecil, tapi aku di situ benar-benar konstan, perlahan gitu. Dan aku sedang berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Karena sekarang ini lagi gencar-gencarnya nih, pemerintah lagi mau memfasilitasi para industri kreatif. Bener banget. Nah, aku pengen ambil peluang nih di situ, karena kalau udah kerjasama dengan pemerintah pasti urusan segalanya bakal dipermudah. Bener banget, dari segi mungkin izinnya nanti usaha baru, lokasi baru, asik banget nih. Nah kalau untuk karena kita udah mau di hujung bincang-bincang, Aurel mau kasih waktu ke Mbak Adiba untuk promosi nih terkait Adibarak Fashion Studio ini. Oke. Buat teman-teman para wanita calon pengantin atau calon-calon bridesmaid yang ada di Malang atau dimanapun kalian berada, di sini aku menawarkan produk-produk yang berkualitas, simple, nggak terlalu rumit dan cocok buat kalian yang suka dengan kecantikan tapi yang tidak menyiksa. Tidak menyiksa. Itu nggak ada sebenarnya di Adibarak Fashion Studio. Jadi kita bakal menyesuaikan keinginan kalian semua. Kalian maunya gimana, kita akan wujudkan, kita akan sulap di hari spesial kalian. Mantep banget. Nah kalau untuk pengen pesan atau pengen order itu bisa kemana sih? Kalau untuk pemesanan bisa melalui Instagram @byadibahrak atau juga ada melalui link WA juga ada di bio Instagram kita. Oke, mantep banget nih. Untuk terakhir kalinya, ini benar-benar terakhir nih. Ada pesan yang ingin disampaikan nggak sih untuk sahabat UB TV di rumah? Khususnya bagi mungkin ada sahabat UB TV di rumah yang ingin memulai membangun usaha seperti itu. Oke, kalau buat teman-teman semua para pemula, khususnya yang ingin bekerja di industri kreatif, lebih khusus lagi untuk para bidang jasa, yuk kita mulai, nggak usah nunggu modal, karena sesungguhnya bekerja di bidang jasa itu nggak perlu tunggu modal. Kita bekerja dulu, kita kumpulkan modal, baru kita bisa berkembang nantinya. Nah kemudian
cari nih apa sih yang kita benar-benar suka dan kita benar-benar nggak capek melakukannya. Benar. Kalau kita suka itu ada banyak sebenarnya, tapi yang lebih spesifik lagi yang kita nggak ngerasa capek mengerjakannya. Terbeban gitu Nah, ya. nggak ngerasa terbeban mengerjakannya, berarti itulah yang harus kita kerja di bidang itu. Kayak aku misalnya di bidang fashion. Jadi buat teman-teman nggak usah patah semangat, apalagi masih di awal, proses kita pasti masih panjang banget, jadi semangat berjuang terus. Mantep banget, terima kasih untuk Mbak Adiba ketersediaan waktunya datang ke UB TV. Kiranya Adiba Rak Fashion Studio ini semakin bisa berkembang, semakin banyak yang berminat untuk percaya nih membuat baju-baju di Adiba Fashion. Dan untuk terakhirnya tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Saya Oral Queen pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Here I Am hanya di UB TV, aktif dan kreatif. Bye-bye.